Halo, 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 halo. Balik lagi Bung Arif setelah lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan DMZ di sini. Dengan Arif para pemirsa. Ya. Kemana aja sih Bung Arif? Susah Kemana banget aja sih. kita semua. Kemana aja kita semua. Akhirnya ketemu lagi ya. Aduh, udah lama ya. Udah 2 minggu. Kita nggak bareng-bareng. Tapi marketnya ya gitu-gitu aja. Ntar kita bahas lah ya. Nggak gitu-gitu aja lagi, Dim. Seru juga lagi, Dim. Terus abis itu ya. udah lama nggak ketemu, datang take-nya siang, hujan, biasanya jam 7-8 pagi, sekarang siang-siang. Kemana aja sih lu, Dim? Sibuk amat sih. Ya begitulah. Aduh, gue juga sih sibuk banget sih memang. Lu semangat dong, kayaknya udah kayak mau tutup aja nih podcast lu. Gue kira lu yang mau tutup. Gue hampir beride minta password YouTube ya, jadi gue bisa password ginian ya. Kan jadi, udah pernah gue kasih. Jadi gue mau podcast sendirian aja. Udah, Dim, ada apa aja, Dim? Menu kemarin sebenarnya kita wrap up ya, ada banyak sekali berita dari Indonesia ya terkait dengan inflasi Indonesia, terus BI rate Indonesia. Belum gue tulis tuh inflasi ya. Terus kemudian sebenarnya market menantikan Fed's meeting ya yang minggu lalu ya. Dan minggu depan itu ada data GDP Indonesia. Jadi mungkin kita akan berkisar di situ aja, Bang Arif. Boleh. Jadi apakah kita akan mulai? Ya. Mari kita mulai. Ting tung. Ting tung. Jadi, Dim. Ya. Biasanya kan lu yang duluan. Iya. Sekarang gue duluan. Jadi gimana? Pada saat kita udah lama nggak take ini kan. Itu kan agenda besarnya itu adalah inflasi US. Ya. Terus the Fed US, the Fed rate, satu lagi ya suku bunga Indonesia. Ya. Nah, jadi waktu itu memang terlihat waktu inflasi mana nih? Inflasi US. Inflasi US yang rendah ya. Nah, yang si inflasi US ini sebelumnya itu pricing in-nya itu udah luar biasa. Ya. Jadi kayaknya kejar-kejarannya itu justru terlihat bahwa market lebih condong udah ngelihat inflasinya duluan. Ya. Dibanding dengan si kebut-kebutan waktu the Fed rate-nya. Ya, gitu. Betul. Memang triggernya betul itu Bung Arif ya. Jadi market setelah inflasi US yang melunak itu langsung bereforia. Tapi setelah itu ya udah marketnya kalem. Makanya gue bilang marketnya kayaknya agak kalem nih 2 minggu kita nggak take setelah inflasi US. Betul. Even though ada data berita dari Fed juga. Betul. Gitu. Nah, setelah inflasi seperti yang lu bilang itu sih realnya sih luar biasa. Ya. Dari atas 7 kan? Masih 7 untuk bonds. Untuk bonds 10 tahun Indonesia, 10 tahun di Indonesia tuh 7% gitu. Ya. Tiba-tiba langsung dikejar-kejar 6,6 6,7 kalau nggak salah ya. Nah, itu jadi itu kejadian pas inflasi itu menurut gua sih banyak yang memang sudah memprediksi gitu bahwa penguatan bonds akan terjadi gitu kan. Karena semuanya kayaknya udah seragam price in. Ini inflasi bakal rendah. Ya, tapi otomatis Fed-nya nggak akan agresif. Betul. Ya. Tapi somehow kayaknya sih yang prediksi akan semenguat itu sih nggak ada. Nggak ada lah, nggak banyak. Betul. Jadi caught them by surprise juga. Betul. Karena kalau dilihat dari pergerakan rupiah itu juga yang tadinya masih di level 15.600 setelah inflasi turunnya ngedropnya mendekati 15.000. Yes. Gue pikir bakal nggak turun dari bawah 15.000 tapi ternyata di bawah 15.000 tembus. Iya. Gitu. Sampai 14.900-an gitu. Istirahat di situ. Nah, itu kurang lebih terkait dengan inflasi US yang sudah mereda. Kemudian selain itu ada data inflasi rupiah yang juga sudah mulai melunak ya. Itu juga sedikit memberikan angin segar, tapi memang market really benar-benar yang tadi Bu Arif bilang bahwa mereka melihat datanya benar-benar inflasi US dan mereka benar-benar bergerak dari situ. Iya. Nah, gitu. Kalau kita lihat si rupiah bonds pemerintah ya memang akhirnya bukan kayak sepi berita sih ya. Waktu inflasi itu udah nggak ada lagi berita-berita lain yang ditunggu orang. Betul. Bahkan BI rate juga market udah price in dia naik 25 basis point gitu kan, mengantisipasi Fed's meeting yang diperkirakan juga naik sebesar 25 basis point. Jadi semuanya udah mulai
terlihat gitu. Bahkan gua aja itu setelah si cerita inflasi dan melihat pergerakan harganya itu, pas menghadapi, kalau nggak salah kan abis itu langsung menghadapinya kan BI rate kan ya minggu depannya setelah itu gitu. Ya ada BI rate. Ada BI rate kan. Nah, akhirnya kita melihat BI rate, udahlah ini udah selesai gitu. Ya udah, akhirnya BI rate berubah, ya bondsnya begitu-begitu aja. Betul. Dan yang menarik memang marketnya agak cenderung sudah well anticipated, jadi marketnya nggak bergerak banyak. Tapi somehow untuk yang sekarang itu kok berita Amerika ngirim tank atau negara mana sih ngirim tank tuh? Iya, Jerman ya. Jerman ngirim tank ke Ukraina dan itu pokoknya kalau gue lihat di berita Putin tuh udah ngajak berantem banget lah gitu. nah somehow si perang di sana itu udah gone ya, udah gone gitu. Meaning udah nggak dibahas lagi, udah nggak ada lagi even risk harga minyaknya nggak pernah diomongin lagi gitu. Jadi harga minyak juga udah mulai steady di antara 80 gitu kan, di bawah 80 gitu. Jadi cerita-cerita politik yang menurut kita ya cukup geopolitik udah mulai hilang ya. Gitu. Jadi memang hanya semuanya tentang uang, tentang inflasi, tentang uang. Apa tuh tentang uang? Iya tentang uang aja. Jadi kalau ngelihat pokoknya udahlah, lu perang-perang aja sendiri. Gue lagi cari duit nih. Karena kan memang udah pernah kita bilang bahwa sebelumnya bahwa selama perang Ukraine ini tidak mengeskalasi ke perang nuklir atau perang kimia, ya udah nggak akan menjadi perhatian lagi istilahnya kayak gitu. Nah, terus ada lagi cerita tuh gue dengar lagi tuh si kapal tanker katanya. Kapal induk ya. Kapal induk tuh udah mulai deket-deket Taiwan and the gang. Oh iya, itu terkait dengan Korea juga, Korea Utara. Korea Utara kenapa lagi? Ya itu katanya dia mengancam karena ada kapal induk yang mendekat lah istilahnya kayak gitu. Oh iya, makanya itu yang gue bilang si Korea Utara kayak Cina-nya dong. Enggak, ada Korea Utara juga ikut-ikutan gitu. Jadi anyway, kenapa kita omongin itu? Jadi untuk para pemirsa, kita lihat sekarang sepertinya sudah sangat financial banget gitu. Jadi kita udah ngomongin data, ekonomi, geopolitik somehow geopolitik somehow exposure sudah sangat rendah. Kecuali emang udah sekarang perangnya udah mulai melibatkan negara-negara lain kali ya. Dari sisi Rusianya gitu kan, Rusia kan udah punya ini sendiri. Karena kan memang fokusnya adalah inflasi US. Selama perang tersebut tidak mempengaruhi inflasi, maka ya tidak akan menjadi pusat perhatian. Walaupun walaupun krisis energi di Eropa maupun US itu masih tetap diomongin. Bahwa masih terjadi gitu. Bukannya sekarang akhirnya jadi minyak lah all the yang dibutuhkan untuk energi di Eropa itu tenang-tenang aja, ternyata nggak juga gitu. Krisis energi di Eropa tuh masih berjalan. Gue masih sering lihat beritanya di berita masih banyak gitu. Tapi masalahnya harga minyak stabil gitu, maksudnya nggak menyentuh level 90 lagi gitu, sampai di atas 100 enggak gitu, bahkan cenderung ya inilah supply dari Amerika kayaknya cukup banyak gitu, jadi harganya relatively stabil di antara 80. Padahal dikirimnya jauh loh. Kalau misalnya benar-benar dikirim dari US tuh jauh loh. Iya gitu. Nah itu kurang lebih apa yang terjadi beberapa waktu ini ya, dari sisi sentimen cenderung agak mulai stabil. Tapi untuk rupiah itu kemarin mendapat angin segar baru karena tiba-tiba bergerak lagi nih di bawah 14.900. Iya, kenapa sih? Setelah ya Fed rate tadi itu dia memang expected menaikkan dari 4,5 ke 4,75. Cuman komentar dari Powell kan dia bilang dia sudah melihat tanda-tanda inflasi mereda atau disinflasi atau apalah kata-katanya gitu ya. Dan itu yang menyebabkan mungkin market berharap ya udah berarti ada potensi maksimum suku bunga di 5%. Dan bahkan ada ekonom-ekonom yang meramal di akhir tahun ini Fed sudah bisa menurunkan suku bunganya. Wah, itu baru seru tuh. Nah, tapi kan again di sini ditekankan juga sama si Powell bahwa kayaknya tahun ini nggak ada penurunan suku bunga. Dia bilang begitu. Jadi ya agak-agak biasalah bahasa-bahasa Fed ya, pejabat yang agak mencoba menetralisir, tidak positif, tidak negatif gitu kan. Jadi yang mereka bilang bahwa dia sudah melihat ada perbaikan, tapi perjuangan belum berakhir dan kemungkinan tahun ini tidak ada penurunan suku bunga seperti yang diharapkan oleh market. Exactly, karena nggak tahu apakah market ini lupa atau enggak, karena omongan dari awal itu kan target inflasi kan 2%.
Ya. Ya kan, sekarang kalau gue bilang belum mendekati juga gitu, walaupun sudah mengarah ke sana, tapi kalau masih di 4% kan kalau nggak salah, sekitar 4%-an. 6. Oh Malaysia 6 malahan. Siapa nih, Indonesia Bukan, atau US. Iya, 6-an kan. Masih tinggi banget kan, padahal targetnya itu udah dibilangin dari awal tuh target inflasi di US tuh 2%. Jadi dari angka 6 sampai ke 2 itu masih jauh. Betul. Jadi jangan berharap si suku bunga untuk, karena udah mulai banyak tuh yang udah ngomongin akan pivot. Si suku bunga itu kejadian di tahun depan itu udah banyak. Iya, makanya awal tahun ini pun ada beberapa yang bilang akhir tahun ini Fed akan menurunkan suku bunganya. Cukup agresif sih, tapi kayaknya agak berat ya seperti yang Bu Arif bilang gitu. Betul, jadi cukup yang nanti cuman somehow itu kan kita terlalu berkiblatnya tuh US. Padahal kalau kita lihat di Eropa, siapa? Lagarde tuh siapa? ECB ya. ECB kan lagi cerita suku bunga juga, naikin suku bunga kemarin kalau nggak salah terakhir. Betul. Nah jadi ini yang kita mungkin kita bahas di minggu depan, Dim. Kita langsung ngomongin aja interest rate di negara masing-masing gitu ya. Jadi kita lihat apakah sebenarnya ini inflasi dunia ini ternyata inflasi ini memang masih terjadi di negara-negara besar gitu. Iya. Oke. Nah, kita ke minggu depan aja Bung Arif ya. Dari sekian banyak berita itu, marketnya seperti yang tadi kita bilang agak cenderung mereda, walaupun US rupiah agak sedikit menguat di 2 hari kemarin. End up-nya masih di 14.892 minggu akhir kemarin. Terus di IHSG itu juga agak nggak bergerak banyak lah, dari 6.900-an. Itu juga kalem ya, Dim? Kalem banget, makanya saham tuh kalem ya? Marketnya kalem gitu. 6911 apa terakhir ya, cuman bergerak 0,14% lah kemarin gitu. Jadi ya tadi semuanya cenderung sudah di price in ketika inflasi US. Sementara dari sisi market itu tidak ada yang baru lagi, menantikan mungkin data inflasi US lagi ke depannya. Belum ada yang kalau data-data yang kayak data tenaga kerja gitu dilihat diperhatiin nggak sih? Diperhatiin juga sih memang, tapi impactnya nggak sebesar inflasi. Iya. Nah, yang menarik juga minggu depan itu ada data dari Indonesia. Ini GDP Indonesia yang diperkirakan melambat nih, Bung Arif. Secara year on year diperkirakan bakal melambat dari yang 5,72 ke 4,84. Nah, ini memang sesuai dengan itu GDP dunia apa Enggak, GDP Indonesia? Oh, oke. Jadi memang ini sejalan dengan yang pertumbuhan dunia yang diperkirakan melambat baik oleh IMF, World Bank dan lain-lain. Kalau itu ya betul. Kalau nggak salah sampai 2 apa global growth gitu kan. Nah ini sih sebenarnya berita buruk ya, tapi not that bad lah kalau 4,84 lah ya gitu kan. Jadi mungkin market minggu depan cenderung agak take profit dulu ya kalau gue lihat dengan penguatan rupiah yang di bawah 14.900 kemarin, terus sudah mulai bergerak mendekati 14.900 lagi. IHSG juga kayaknya berat banget naik ke 3.000 gitu. Jadi overall sih sentimennya cenderung rawan profit taking, walaupun turun banget juga kayaknya enggak. Ya stabil-stabil aja kayak minggu lalu juga sih sebenarnya Bung Arif. Oke, jadi bonds itu di minggu lalu itu 6,75, ditutupnya 6,54. Jadi lumayan cukup menguatnya, cukup oke lah gitu ya. Ini men-trigger keinginan untuk profit taking kah? Iya. Jadi kalau gue bilang untuk melihat minggu depan gue belum melihat dia ke 6,1, 6,2 gitu, karena menurut gue 6,6 sebenarnya tuh udah jadi support yield yang cukup lumayan gitu. Jadi kalau kita lihat sebenarnya gue ngelihat di 6,2, 6,2, 6,6. Jadi tapi gue tembus dong 6,6. Sekarang udah 6,54 kan? Jadi 6,6-nya udah kelewat. Jadi gue belum melihat selain angka 6 di support yang terbagus, ya gue cuma ngelihat mungkin di sekitar 6,2, 6,3 malahan. 6,3. Tembus 6,5 tapi ya? Udah 6,54. Jadi 6,3 sampai 6,6 lah gue ngeliat minggu depan. Oke. Nggak ada yang aneh-aneh kan nih? Berita ini? Nggak ada sih. Rilis kan ya? Belum. Oke. Gitu ya. Jadi kurang lebih itu sih teman-teman ya. Jadi marketnya kecenderungannya mungkin agak mulai cenderung saham gimana menurut sama kayak kemarin, kayak minggu lalu lah. Profit taking gara-gara bosen kali ya? Bukan gara-gara mencuat tinggi banget kan ya? Betul. Again ini kayaknya duitnya nggak banyak yang seperti kita pernah bahas. Itu aja duitnya muter. Dan saat ini sepertinya lebih banyak transaksinya di obligasi, di bonds gitu. Jadi dengan obligasi yang menguatnya lumayan gitu kan, dari satu sisi IHSG belum kemana-mana gitu.
again ini di 6.600 gue udah pernah bilang kan, koleksi lah. Level yang cukup bagus gitu. Jadi Tapi sekarang berapa? 6.900. Oh, oke. Gitu. Jadi menurut lu di bawah 7.000 masih oke disikat? 6.800 lah sekarang berarti. Gitu, Kalau oke. 6.800 lihat ya udahlah, tapi jangan expect naik dalam waktu dekat. Again Iya, yang pernah gue bilang berkali-kali. Gitu. Jadi agenda minggu depan tidak ada yang menarik, ya. Jadi yang punya portfolio ya lihat-lihat aja lah ya. Kalau udah ada yang untung, Ya. coba diambil dulu. Siapa tahu ntar ada aset yang lebih murah lagi buat disikat. Untuk yang memang belum butuh gitu kayak kita berdua. Nah itu boleh lah. Apa namanya ya stay aja gitu. Tapi kalau menurut gua di market seperti ini ya on the sideline aja dulu. Kalau emang lagi punya ya punya. Kalau lagi punya cash Ya lagi turun, selektif buying sikat aja. lah. Kalau lagi lihat-lihat turun udahlah. Oke. Merem aja, tapi jangan expect dalam waktu dekat akan naik. Sip. Okay, thank you. Thank you semua, sehat-sehat selalu. Ya, Bye bye. Gue berharap justru obligasi